setelah selesai kuliah ini, maka kalian saya akan beri tugas untuk membuat bab metode penelitian, melengkapi tugas sebelumnya. Kan sudah jadi kan proposalnya? Ya enggak? Kalau tugas ini nanti dikerjakan. Oke? Kita diskusikan dulu. Proposal penelitian, ya, itu merupakan rencana kegiatan penelitian yang dituangkan dalam bentuk dokumen. Jadi sebenarnya rencana kegiatan penelitian yang dituangkan dalam bentuk dokumen. Dokumennya berupa apa? Bukan foto, tapi berupa karya tulis atau tulisan. Kegunaannya apa? Ya kegunaannya sebagai pedoman. Pedoman di dalam pelaksanaan penelitian. Agar apa? Proses penelitian dapat dilakukan secara baik dan berjalan secara lancar sesuai dengan tujuan. Hal yang penting, nanti tolong ya hal yang penting ini, format dan tata tulis ikuti buku pedoman. Contoh, untuk program studi statistika, itu cara literatur review, kutipan dan penulisan daftar pustaka itu menggunakan EndNote, dan Harvard Style. Oke, mohon ya. Jadi untuk itu. Jadi jangan menggunakan yang lain karena nanti kalian akan ditolak. Jadi, format dan tata tulis ikuti buku pedoman. Makanya apa? Nanti sebelum kalian nulis proposal tugas akhir, cari dulu pedoman penulisan tugas akhir. Harusnya sudah dikeluarkan oleh jurusan statistika, karena jurusan statistika cuma ada 2 prodi, yaitu prodi S1 dan S2. Harusnya sudah ada. Ini kenapa kok Intan Nur Alfiah kok ngantuk ya? Kok matanya tadi ini ya. Jadi ini salah satu itu ya, menggunakan itu. Format dan tata tulis ikuti buku pedoman. Ya, ikuti buku pedoman. Oke. Nah, secara garis besar, proposal penelitian itu berisi tentang, untuk di jurusan kita, berisi tentang 5 hal ini. Yang pertama adalah berisi tentang bab 1, yaitu bab pendahuluan. Ya, bab pendahuluan ini di statistika ada beberapa subbab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian. Di sini ada 5 subbab pendahuluan ini. Tolong nanti diikuti, ya, termasuk urut-urutannya, sistematikanya. Ya. Kalau enggak nanti ya ini, makanya ikuti buku pedoman ini. Tinjauan pustaka lah, tinjauan pustaka ini variasi nanti antara yang satu dengan yang lain, tapi harus logis, sudah pernah saya sampaikan. Kemudian membuat bab metode penelitian, nanti akan kita bahas ini. Yang biru-biru ini nanti akan kita bahas. Kemudian tentang daftar pustaka yang keempat. Jadi ada bab 1, bab 2, bab 3. Nanti ini bukan bab 4, yang tidak ada babnya dan nulisnya, daftar pustaka itu saja. Kemudian lampiran juga tidak ada babnya. Tapi kalau ini pendahuluan itu ditulis di tengah, bab 1 Romawi, kemudian pendahuluan. Itu hurufnya kapital semua. Tinjauan pustaka juga, ya. Metode penelitian juga, gitu ya. Gitu. Nah, nanti ini bab 3, metode penelitian. Mohon, masih banyak yang menulis metodologi penelitian. Bukan metodologi, karena yang kalian tulis adalah tata cara melakukan penelitian. Uraian mengenai bagaimana penelitian itu dilakukan, uraian mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Maka sebabnya adalah metode penelitian, bukan metodologi. Cermati ya. Metodologi itu ilmu tentang metode. Sehingga dalam proposal dalam penelitian didahulukan bukan metodologi tapi
metode. Metode. Uraian mengenai bagaimana penelitian dilakukan terkait dengan proses dan prosedur pelaksanaan penelitian. Saya beri contoh, ya, Nanti di dalam bab metode penelitian ini, kalau saudara melakukan penelitian, saya beri contoh misalnya dari tugas saudara, ya, tugas yang keempat ini untuk contoh nih. Yang pertama ini Ahmad Fikri. Ini ada Ahmad Fikri ikut kuliah nih? Mana? Ada? Saudara Ahmad Fikri? Iya. Ada ya? Ini sekaligus Ahmad Fikri. Ini koreksi substansi sedikit karena ini sebenarnya kan belum ada pembimbing. Tapi untuk semua harapan saya tadi mata kuliah metode penelitian bisa kalian ikuti. Dulu waktu membuat judul pernah saya sampaikan, kalau kalimat itu terlalu panjang, maka judul itu terlalu sempit isinya. Ya enggak? Tapi kalau kalimat terlalu pendek, judul itu terlalu luas. Saya ingin sedikit mendapat tanggapan atau komentar dari Vito Ahmad. Vito Ahmad. Beri komentar tentang judul dari Ahmad Fikri ini atau saran Vito. Silahkan. Sedikit saja. Yang tadi saya sampaikan, membuat judul itu kalau kalimatnya terlalu pendek berarti terlalu luas. Kalau terlalu panjang berarti terlalu sempit. Coba beri saran atau komentar. Silakan Vito. Ya, Pak. Yuk. Yuk itu, teman-teman. Ini sekaligus belajar meningkatkan soft skill untuk berkomunikasi. Ayo, Vito. Ada yang mau membantu atau sharing ini? Ingin berkomentar? Silakan. Saya, Pak. Siapa ini? Muhammad Syarif. Oh ya, Muhammad Syarif. Muhammad Syarif. Ya, Muhammad Syarif. Ini judulnya terlalu pendek, Pak. Jadi ini luas. Ini di sini kan analisis statistika terhadap perubahan struktur. Analisis statistika ini kan banyak, Pak. Sebenarnya analisis statistika apa? Ya, benar. Berarti kurang spesifik ya, Syarif ya. Iya. Ini Fikri, ya. Ini nanti ini belum ada aspek statistikanya di latar belakangmu ya. Nanti melengkap gini. Bagaimana penggunaan analisis faktor terhadap perubahan struktur sosial dan ekonomi Pulau Madura tahun sekian? Bagaimana penerapan analisis sekitar untuk mengelompokkan? Nah, kalau kalian mau membuat skripsi yang sifatnya adalah terapan, ini buatlah ya, kalau yang sederhananya ya cukup salah satu saja, tidak usah dua seperti ini. Kalau dua seperti ini, pastikan kalian bisa menghubungkan antara permasalahan satu dengan permasalahan kedua ini. Apa sih sebenarnya kaitannya? Ya, nah, kalau kedua-duanya terpisah kan ini dua topik yang berbeda. Ya pilih salah satu saja. Ya, pilih salah satu saja. Gitu, lebih sederhana. Ya. Nah, nanti ini tinjauan pustakanya, ini kan analisis faktor. Ini kemudian analisis klaster. Ya, ada dua, karena
Terus kemudian tiba-tiba dari analisis faktor langsung cluster. Ini tidak ada jembatan. Misalnya bridging statement, sebuah kalimat yang menghubungkan antara subbab 2.1 dengan subbab 2.22. Ini harus ada kalimat penghubung sehingga antar subbab itu saling berhubungan. Ini Ahmad Fikri sekaligus ini. Ini yang pertama ini kelihatannya footnote ya. Ini footnote atau apa ini? Kok enggak jelas gini? Di sini ada nama dan tahun, di sini ada nih, enggak jelas ini ya. Ini juga cuma satu. Berarti Ahmad Fikri waktu kuliah pekan lalu tidak mendengarkan yang saya jelaskan ya. Ya, nanti mohon karena semua kan saya pantau, kayaknya semua berkontribusi. Ya. Ya. Satu lagi sekaligus koneksi ini. Ini Jasmine sudah spesifik ya, regresi berganda. Sudah spesifik ya. Ini untuk di latar belakang ini benar sudah menggunakan Harvard ya. Kurangnya kesadaran mahasiswa. Nah, kalau kamu membuat rumusan masalah seperti ini namanya ilmu sosial, skripsi ilmu sosial. Kan sudah saya ingatkan waktu saya komentar waktu kuliah sebelumnya. Kalau kamu seperti ini ya namanya skripsi bidang ilmu sosial, bukan statistika. Dari mana statistikanya? Ya letakkan aja penerapan statistika pada bagaimana penerapan statistika pada judulmu itu loh. Beri kalimat tanya di depannya bagaimana, itu kan sudah menjadi rumusan masalah. Oh ini identifikasi masalah ya. Kalau identifikasi masalah, makanya ikuti buku pedoman. Ya. Di jurusan statistika tidak ada di bab pendahuluan itu identifikasi subbab identifikasi masalah. Tapi ini sudah cukup bagus sampai ini Ajeng ya. Tapi ini kalau kamu identifikasi masalah juga sama, identifikasi masalahnya itu harus ada aspek statistikanya. Ini bagaimana regresi bagaimana ini kan regresi linear berganda. Pengetahuan. Regresi berganda kalau ada pengetahuan, ada perilaku menghadapi, ada pengetahuan, terus hubungan psikologis, terus hubungan sikap. Ya enggak apa-apa. Nanti kalian kan punya pembimbing ya. Tapi intinya itu, saya cek sedikit. Ini Harvard. Benar, nama tahun. Saya ingin lihat daftar pusakanya sekaligus ngecek. Ya. Ini panjang, ini benar udah. Oh, ini tolong Ajeng, pernah sudah saya sampaikan. Ini harusnya urut abjad. Urut abjad alfabetik. Nah, tolong kalian baca. Baca itu loh, contohnya ini alfabetik urut abjad ya. Kemudian yang kedua ini footnote. Ini footnote sudah, footnote. Ya. Jam, tolong diperhatikan tadi. Kalau Vancouver, ya Vancouver ini kok Vancouver kok di sini 12 footnote. Ini satu, ini kok 12 ini footnote. Ya. Nah, kalau Vancouver ya tidak ada footnote-nya. Ini daftar pustaka sebenarnya udah bener ini. Tapi barangkali ini Ajeng lupa ya menghapus yang halaman ini. Footnote-nya lupa, belum dihapus.
Tapi kalau saya telusuri tulisannya sudah benar. Oke. Jadi kembali ke sini, metode penelitian itu adalah uraian mengenai bagaimana penelitian itu dilakukan. Ya. Secara garis besar, metode penelitian itu sebenarnya memuat tentang dua hal penting. Yang pertama adalah metode pengumpulan data, yang kedua adalah metode analisis data. Secara garis besar dua itu. Kalau datanya data simulasi, ya nanti di sini menguraikan tentang bagaimana simulasi itu dilakukan. Kan gitu. Kalau datanya sekunder, ya disampaikan sumber datanya dari mana. Gitu ya. Sumber datanya dari mana, kemudian dijelaskan variabelnya. Nanti akan saya beri contoh. Kemudian metode analisis data yang digunakan. Cara garis besar dua ini. Isi dari bab metode penelitian. Data penelitian, data metode data di jurusan statistika untuk bab metode penelitian secara garis besar ada 3 subbab. Data penelitian yaitu pengumpulan data, analisis data, diagram alir penelitian. Ada diagram alir penelitiannya. Ya. Ada 3 ini. Ikuti nanti proposal yang sudah ada ini. Ya, nanti saya akan berikan ini tugas di Google Classroom. Ini kalian nanti bab 2-nya kalian hapus. Yang lain-lain tinggalkan yang Harvard style saja. Kemudian tambahkan bab 3, yaitu metode penelitian. Jadi ini contoh untuk Ajeng, yang ini footnote, dan yang ke bawah ini dihapus. Tinggalkan yang ini, nanti di sini tinggal nambah bab 3, yaitu metode penelitian. Ya kan? Nah, tapi metode penelitiannya taruh sebelum daftar pustaka. Ya, sebelum daftar pustaka. Urut-urutannya seperti itu. Ini saya beri contoh metode penelitian untuk data primer. Ya. Analisis moderasi multigroup pada general structural component analysis untuk kasus 3 grup. Studi ini ya, oleh Aditya Nurdiansah. Sekarang dia sedang S2 di ITS. Ini berarti kan data penelitian, datanya primer. Ya. Cara mengumpulkan datanya menggunakan kuesioner. Dan nanti akan dibahas ini di slide berikutnya ini. Lokasi dan waktu penelitian, FMIPA UB waktunya ini. Ya. Populasi dan sampel, populasi adalah 287 mahasiswa aktif ini. Ada yang tertutup. Ya. Oh gini. Supaya ini masih saja. Oh, tertutup yang ini. Oke, supaya bisa dibaca. Saya lanjutkan, ini contoh, nanti kalian bisa ini ya. Populasinya 2.800, ini masih aktif. Teknik samplingnya proportional random sampling, sampelnya 99. Ini karena apa di slide sehingga tidak dijelaskan teknik samplingnya, langsung sampel size. Ini teknik samplingnya, rumus tentang perhitungan sampel size tidak disebutkan. Nah, ini disebutkan ya, rumus tentang sampel size ada di bawahnya ini. Ada di bawahnya ini ya. Kemudian model yang mau dianalisis seperti ini. Metode analisisnya general komponen, generalized structural komponen analisis dengan variabel moderasi multi group. Ya.
Nah, ini untuk yang kuesioner ini ada hasil pemeriksaan validitas dan reliabilitas pilot test ya, kuesioner. Ya. Ini ada 3 variabel sesuai dengan ini. Sebenarnya ada 4 variabel ya. Ini contohnya ini cuma saya ambil 3 variabel. Ya. 3 variabel. Nah, kemudian ini hasil pemeriksaan validitas, ini reliabilitas. Ini. Kemudian diagram alirnya, mulai menentukan teori, membuat penelitian terus gini. Nah, lanjutkan gini, ya, lanjutkan, kemudian interpretasi model selesai. Ini contoh bab metode penelitian untuk data primer. Perhatikan ya. Kalau untuk data simulasi, ya, bagaimana kalau simulasinya, datanya simulasi? Kalau data simulasi, yang pertama harus disampaikan itu adalah modelnya, karena ini kebetulan ini akan analisis jalur. Ini modelnya dulu yang mau dianalisis seperti apa. Ya. Karena tanpa model ini juga simulasi tidak bisa dilakukan. Tolong dicermati ya. Modelnya disampaikan dulu, diagram jalur penelitiannya seperti ini. Kemudian pelaksanaan simulasinya seperti ini. 2 variabel eksogen, itu variabel eksogen X1, X2, dan variabel endogen Y1, Y2. Simulasinya seperti ini. Untuk 2 variabel eksogen, simulasinya menggunakan distribusi normal. Distribusi normal. Ini 0 dengan ini R. Ya. Ini karena normal norm refill Wardana. Ini normal multivariate, di sini 0, di sini R. Kalau univariate, di sini 0, di sini berapa? Rafil, bisa dengar suara saya? Iya Pak, bisa Pak. Ya. Jawab. 1 Pak. 1. Nah, ini sebenarnya distribusi normal baku, ya enggak? Terima kasih, Rafil. Kemudian pengelompokan variabel eksogen, model skalanya menggunakan model skala Likert. Kemudian pengelompokan nilainya seperti ini. Seperti ini. Ini ada kriterianya. Ya. Kemudian diperoleh data seperti ini. Ya, gitu. Kemudian model analisisnya seperti ini. Ya. Kemudian diagram. Jadi ini model analisisnya seperti ini. Tadi kan ada 3 kan sebenarnya. Ya. Yang pertama apa tadi? Data penelitian, pengumpulan data, metode analisis, dan diagram alir. Ada 3 itu cara garis besar. Ini juga ada 3. Untuk bisa melakukan simulasi, tahap awal harus ada modelnya dulu. Makanya simulasi di sini model dulu yang ditampilkan. Baru proses simulasinya seperti apa, atau pelaksanaan simulasinya seperti apa. Nah, kemudian baru metode analisisnya seperti ini. Dan ini adalah diagram alir pelaksanaan penelitiannya seperti ini. Ya. Ini. Mulai selesai buat diagram alir. Ya. Ini nanti tolong diperhatikan kalian mau yang mana. Yang ketiga, kalau datanya data sekunder. Nah, ini saya ambil dari Femi Rahayu, ini yang baru nulis proposal sekarang. Penerapan cluster time series untuk menggerombolkan, ini baru lulus kemarin ya, untuk menggerombolkan kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Karena data sekunder, maka di sini disebutkan sumber data. Perhatikan, sumber data BPS Provinsi Sumatera Utara, BPS Provinsi Sumatera Barat, mau membaca barat kiri utara. Sumber data utama yang dipakai adalah data survei sosial ekonomi, Susenas, modul konsumsi, dan pengeluaran. Ini disebutkan. Ya tentunya ini tidak lengkap karena saya ambil sebagian. Ya, dan ini saya ambil dari metode analisis datanya ini sini. Ya.
melakukan perhitungan koefisien Silhouette. Ini ya, interpretasi klaster. Ya. Nah, diagram alirnya seperti ini. Diagram alirnya seperti ini. Ya. Dan saya beri contoh ada 3. Intinya bab metode itu nanti secara garis besar ada 3. Ya, ada 3 sekali lagi. Data penelitian atau pengumpulan data, metode analisis data, dan diagram jalur. Secara garis besar, penelitian di statistika itu juga ada 3. Yang pertama, aplikasi statistika pada data primer, ini harus dilakukan survei. Makanya di sini ada populasi, ada sampel, ada kuesioner. Kemudian ada data sekunder, ada data simulasi, jelaskan juga cara melakukan simulasi. Ya. Yang ketiga adalah ada data sekunder. Kalau data sekunder yang paling penting sumber datanya harus dijelaskan. Sumber datanya harus dijelaskan. Saya pikir sudah saya berikan ini. Nah, sumber data ini harus dijelaskan nanti. Termasuk barangkali variabel. Kalau ada teman yang menggunakan istilah pengubah, silahkan. Kalau saya lebih sering menggunakan kata variabel. Karena, mohon maaf, sebenarnya lebih baku yang pengubah kalau dalam bahasa Indonesia itu. Tapi kalau saya menggunakan kata pengubah, nanti saya beri kuliah di tempat lain, mereka bingung. Ya. Secara umum mereka menggunakan variabel di beberapa program studi, di beberapa kampus, makanya saya menggunakan istilah variabel. Ya. Nah, nanti mohon perhatikan lampiran. Apa sih sebenarnya yang perlu diletakkan di lampiran? Yang pertama adalah informasi pendukung. Ya. Informasi pendukung. Misalnya foto. Kalau ditaruh di dalam tag, sebenarnya itu tidak terlalu dibutuhkan informasi itu. Dan sifatnya hanya sebagai pendukung. Ya. Jadi informasi pendukung itu letakkan di lampiran. Misalnya peraturan pemerintah gitu ya. Bisa 5 halaman gitu. Itu tidak penting, hanya nanti dibutuhkan informasi itu bagi yang ingin membutuhkan secara detail itu ditaruh di lampiran. Terlalu memakan ruang atau banyak halaman. Ya. Misalnya data hasil penelitian. Ya. Itu kan sebenarnya informasi yang penting. Tapi kalau ditaruh di bab hasil, itu bisa 5 halaman sendiri. Mengganggu konsentrasi pembaca. Ya. Sehingga cukup diletakkan di lampiran. Ya. Cukup diletakkan di lampiran. Nah, jenis-jenis lampiran secara besar adalah data sekunder atau data pendukung. Kuesioner jika ada. Jadi kuesioner itu juga tidak diletakkan di bab 3. Yang diletakkan bab 3 itu kalau kalian pernah ikut mata kuliah rancangan pengukuran adalah kisi-kisi instrumen penelitiannya. Kisi-kisi instrumen penelitian. Bukan kuesionernya. Kuesionernya diletakkan di lampiran. Ya, mohon dicermati ya. Ya. Data mentah hasil penelitian. Ini kalau yang hijau ini, yang biru, ini baik di proposal maupun di laporan penelitian. Tapi kalau yang hitam ini secara umum adalah merupakan laporan penelitian atau skripsi. Ya. Data mentah hasil penelitian. Coding software. Nah, coding software itu letaknya di lampiran. Print out komputer. Print out itu juga letaknya di lampiran. Jadi mohon, print out letaknya di lampiran. Jadi kalau kalian ada gambar yang sekiranya kemudian itu jelek kalau dibawa ke teks, ya jangan di-copy dibawa ke teks, ya kalian gambar ulang. Ya, kalian gambar ulang yang bagus gitu ya. Gitu. Ini diletakkan ini foto dokumen, ini bisa jadi di proposal, bisa jadi di kalau yang di proposal otomatis juga ada di laporan penelitian saudara nanti berupa skripsi, tugas akhir itu. Ya, itulah lampiran.
Sehingga nanti tugas yang berikutnya nanti adalah sampai ke lampiran. Jadi ada 5 bab nanti. Ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, kemudian daftar pustaka dan lampiran. Ya. Nah, jika ada, kalau tidak ada ya tidak perlu ada lampiran. Ya. Lampiran itu kalau dibutuhkan. Tampaknya nanti setelah kalau penelitian datanya primer dan harus menggunakan kuesioner, sejak di proposal sudah harus ada lampiran, yaitu kuesioner. Kan gitu. Dan kalau datanya sekunder bisa jadi ya, masih proposal datanya juga sudah siap, data mentahnya juga bisa diletakkan di lampiran. Ya. Nah ini kaidah pelaksanaan penelitian secara umum. Ini secara umum nih ya, bukan hanya untuk tugas akhir saja. Penata laksanaan dana pembiayaan. Nah, barangkali kalian juga harus hitung-hitung nih. Kalau sebisa mungkin tidak yang memakan biaya terlalu banyak. Penata laksanaan waktu. Nah, mohon ini waktunya diatur sedemikian rupa. Ya. Ya. Kemudian penata laksanaan SDM. Nah, kalau kalian sendiri ya tata saja kegiatan saudara. Ya. Ini kalau penelitian-penelitian yang sifatnya besar ini harus ditata dengan baik. Misalnya suatu saat harus pusat penelitian di statistika itu, kebetulan yang saya ada di sana, harus melakukan penelitian tentang BPJS ketenagakerjaan. Nah, untuk itu SDM yang kompetensinya statistika saja tidak cukup, harus melibatkan orang kebijakan publik, melibatkan orang ekonomi, gitu ya. Sehingga SDM-nya harus diambil dari berbagai universitas, bahkan yang dari ekonomi waktu itu kami ambil dari UI, ya. Bu Eugina. Kemudian yang kebijakan publik waktu itu kami kolaborasi dengan Fakultas Ilmu Administrasi. Penataan SDM ini, pelaksanaan SDM ini cukup penting. Pada saat penelitian dengan Kemenparekraf, mengukur ekonomi kreatif, PDB ekonomi kreatif, itu kolaborasi dengan Universitas Trunojoyo untuk ahli ekonominya SDM. Pencarian dan analisis data, menjamin validitas data, menjamin kemudahan proses berikutnya, analisis harus mendapatkan informasi yang valid dan relevan, valid ya. Manajemen pelaporan termasuk publikasi lah, kalian nanti setelah ini mohon ini manajemen pelaporan termasuk publikasi, pembuatan laporan, seminar, publikasi, kalian nanti kadang-kadang membutuhkan jurnal ini ya, membutuhkan jurnal. Nanti ikuti prosedur, ikuti aturan yang berlaku di jurusan statistika. Ingat, saya harus menulis artikel, menulis naskah atau manuskrip untuk jurnal ini bila kalian membutuhkan keterangan, surat keterangan lulus ya, pengganti jasa. Ingat saya ya, tapi tolong nanti dipelajari, dicari informasi yang lebih tepat. Ini alhamdulillah sudah lengkap 47 orang, ini 48 yang ikut ini. Nah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin